Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya sharing ya tentang program kreativitas mahasiswa untuk skema PKM artikel ilmiah. Ini satu skema yang menurut saya harus dikejar oleh mahasiswa ya. Salah satu skema yang harus dikejar karena ini juga bersifat kompetitif. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mencoba untuk bisa mempelajari cara menulis artikel ilmiah. Nah, dari program ini saya yakin nanti pasti akan terstimulus dengan adanya PKMAI ini. Walaupun memang tidak menggunakan pembiayaan ya, tapi yang paling penting adalah kita bisa menjadikan lingkup kegiatan ilmiah yang bersifat kelompok ya, karena ini bersifat kelompok dan tentu akan memberikan nuansa yang berbeda ketika menulis artikel ilmiah. Nah, adapun kriteria pengusulan ya, yang dapat dan ikut ya, yang dapat mendaftar dan bisa ikut PKMAI ini yaitu peserta adalah mahasiswa aktif ya. Kalau di diploma 3 bisa, diploma 4 bisa, dan S1 ya. Tapi mahasiswa yang sedang menyandang gelar diploma, sarjana terapan, atau yang sedang mengikuti pendidikan profesi, nah itu tidak diperbolehkan untuk ikut. Nah, adapun kelompok pengusul, ini ada 3-5 orang nih ya, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 sampai dengan 4 orang anggota. Nama pengusul harus ditulis lengkap ya, ini pasti. Kegiatan sesuai relevan ya, sesuai atau relevan dengan bidang ilmu ya. Kemudian mahasiswa pengusul bisa berasal dari program studi yang sama atau program studi yang berbeda, tapi masih dalam satu perguruan tinggi. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Ya, ini karena disarankan, maka langkah baiknya bisa diikutin ya. Nah, disarankan 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan yang berkesinambungan. Jadi program berikutnya mahasiswa yang sedang ikut sekarang adik tingkatnya jadi bisa ikut lagi. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ya, lampiran-lampirannya, biodata ketua dan anggota ini juga wajib sesuai dengan template ya, sesuai dengan template ini. Jadi harus ada tanda tangan basah 1 halaman penuh atau tanda tangannya, kemudian 1 halaman penuh yang ada tanda tangannya ya dan di scan ya. Nah, ini harus diisi dengan benar ya. Identitas diri, kegiatan kemahasiswaan yang diikuti, penghargaan yang pernah diterima. Kemudian biodata dosen pendamping sama ya, identitas diri, riwayat pendidikan, rekam jejak tridharma ya. Kemudian tanda tangan cap basah. Dan selanjutnya lampiran ya, lampiran ketiga, kontribusi ketua, anggota, dan dosen bimbing. Ini silakan diisi ya. Namanya, posisi penulis, bidang ilmunya apa, kontribusinya apa. Selanjutnya lampiran keempat, surat pernyataan kota pelaksana. Nah, ini tinggal mengisikan sesuai dengan template dan wajib bermaterai. Nah, lampiran berikutnya adalah pernyataan sumber tulisan. Nah, pernyataan sumber tulisan ini penting ya. Sumber tulisan bisa dibaca nanti ya. Sumber tulisan dari hasil kegiatan yang telah dilakukan berkelompok oleh tim penulis, yaitu dari mana ya, topik kegiatannya apa, tahun dan tempat pelaksanaannya apa ya. Itu misalkan sumber tulisan dari website ya, atau dari buku, dari jurnal, dan lain sebagainya. Dan naskah belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk proceeding maupun jurnal sebelumnya dan diikutkan dalam kompetisi termasuk PIMNAS tahun sebelumnya. Jadi nggak diikutkan ya, atau dipublikasikan di tempat lain ya. Kemudian kami menyatakan kesediaan artikel 5 dipublish di e-jurnal direktorat. Nah, ini sesuai dengan pernyataan ini harap diperhatikan juga ya. Nah, selanjutnya adalah PKMAI ini ya tidak ada usulan pembiayaan. Jadi kelompok tidak perlu mengusulkan biayanya berapa ya.
Jadi cukup menuliskan usulannya berupa artikel ilmiah yang siap terbit dan mengikuti kaidah penulisan jurnal ilmiah yang sudah ditentukan ya sesuai dengan di pedoman. Sumber penulisan merupakan kegiatan kelompok, bukan laporan ya. Ingat, bukan laporan, dalam bentuk literatur atau naratif review. Oke. Selanjutnya adalah sistematikanya. Nah, di sistematikanya ini ada judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, ucapan terima kasih, kontribusi, daftar pustaka, dan lampiran. Oke. Nah, kemudian dari sistematika ini bisa dilanjut dengan menuliskannya. Ini formatnya ya, format dari sistematika. Ikutin saja ini ya. Judul dibuat ringkas maksimal 20 kata. Ini huruf kapital ya. Kemudian hindari adanya singkatan. Penulis 1, penulis 2, penulis 3, penulis terakhir ya. Nama institusi itu diikuti dengan nomor 1 di atas ya. Kemudian penulis korespondensi, ini penulis yang pertama. Kemudian dituliskan abstraknya. Nah, sistematika penulisan ya, judul artikel, nama penulis, alamat institusi, abstrak dalam bahasa Inggris ya, teks ini sudah ada ketentuannya ya. Ketentuan yang inilah yang diikuti, layoutnya ya, margin kanan kiri atas bawahnya. Kemudian selanjutnya apa? Sistematikanya nih ya, pendahuluan harus Time New Roman ya. Kemudian metode, hasil dan pembahasan. Nah, penulisan gambar jangan lupa ya, penulisan gambar kalau di Word itu sudah bisa menggunakan insert caption, jadi bisa digunakan itu ya, penulisan gambar. Terus untuk tabel ya, penulisan tabel harus di sini di tengah. Kalau gambar di bagian sini ya, di sebelah kanan ya. Kemudian kalau di tabel di tengah, dan harus seperti ini layoutnya ya untuk tabel. Jadi garisnya cuma 2 ya, sisanya dikosongkan. Nah, kemudian kesimpulan, ucapan terima kasih, kontribusi penulis, daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka wajib mencantumkan referensinya menggunakan Mendeley ya. Misalkan menggunakan Harvard Style. Nah, ini kalau saya yakin sudah bisa menggunakan Mendeley ya. Jaraknya 1:115 ya. Nah, ini harus diketahui juga jaraknya, jangan lupa ya. Nah, kalau untuk tabel nih 1, 2 di bagian sini, terus di bawahnya ya. Oke. Kemudian lampiran format penyusunan rujukan. Nah, seperti ini ya. Kalau buku seperti ini, artikel seperti ini, prosiding seperti ini, dan seterusnya. Nah, harus dipastikan penulis terpustaka menggunakan sistem Harvard ya. Author, date, style. Sistem Harvard ini harus disesuaikan dengan manajemen referensi Mendeley. Oke. Nah, untuk penilaian, nah ini lihat ya, penilaian judul bobotnya 5, abstrak 10, pendahuluan 10, tujuan 5, metode 25, hasil pembahasan 30, ini cukup besar ya. Nah, berarti pendahuluan, abstrak, metode, dan hasil pembahasan, kesimpulan ini penting ya. Jadi harus dipastikan ini sudah penilaian artikelnya, maka secara keseluruhan harus nilai lebih maksimal ya, 100 ya. Nah, setelah itu barulah kita tahu hasilnya, dan nanti ada pengumumannya ya. Nah, kemudian yang paling penting, ambil keputusan sekarang untuk mengikuti PKMAI. Bentuk kelompoknya silakan nanti bisa berdiskusi, baik itu kepada dosen bimbing nantinya. Oke, saya harapkan diputuskan untuk bisa mengikuti, dengan harapan agar bisa memaksimalkan apa yang menjadi pilihan kalian ya. Jadi selama kalian bisa memutuskan untuk bisa menjadikan satu kelompok untuk menulis artikel ilmiah, maka nanti akan muncul keinginan untuk bisa menuliskannya ya. Oke, ada beberapa referensi, nanti kita bisa mendiskusikan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti dalam diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.